Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Perta Tebing 2021 edisi balik kampung. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat soal menggunakan media digital, yakni Google Form. Google Form sendiri merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi Google yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk membuat soal di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun secara daring. Nah, jadi untuk Google Form sendiri merupakan salah satu alternatif solusi yang bisa kita gunakan dalam rangka melaksanakan belajar mengajar. Untuk cara pembuatan soalnya sendiri, kita perlu mengetikkan Google Form di Google pencarian. Nah, sebelum ini Bapak Ibu harus memastikan bahwasannya email yang Bapak Ibu miliki itu sudah tersign in ke akun Google yang ada di handphone masing-masing. Nah, di sini udah keluar beberapa fitur terkait Google Form. Kita pilih yang kedua ya, Google Formulir. Klik saja. Nah, untuk tampilan Google Formulir ini seperti di layar. Ini ada secara pribadi dan juga secara bisnis. Nah, kita buat untuk pribadi. Klik buka Google Formulir. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk judulnya bisa kita ubah, misalnya ulangan harian kelas 4 SD. Untuk judul awal sekali ya, untuk tema besarnya. Kemudian di sini juga udah otomatis terubah sesuai yang telah kita buat sebelumnya. Deskripsinya ini disilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisinya bagaimana ya, pernyataan. Nah, untuk kolom bagian pertama itu biasanya kita isi dengan data, informasi dari peserta didik ataupun dari siswa. Di sini bisa kita pilih ya. Dari Google Form sendiri udah menyediakan berbagai fitur tipe-tipe soal yang bisa kita pilih. Misalnya itu ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan juga bisa kita mengupload file ke dalam soal yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, di sebelah kanan kolom nama itu juga kita bisa memasukkan gambar jika perlu rasanya. Untuk keterangan itu memakai gambar, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jawaban singkat karena perlu diisi dan wajib, kita klik wajib diisi. Untuk soal kedua ya, klik tambah yang di bagian bawah pojok kiri di layar, nama, kemudian kelas. Di sini kita pilih tipe drop down. Misalnya kelas 4A. Kemudian kelas 4B. Selanjutnya 4C contohnya. Dan ini wajib juga diisi, maka kita klik wajib diisi. Ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya sudah kelas, kita bisa masuk ke bagian soal. Nah, untuk masuk ke bagian soal, ini kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Di bagian selanjutnya itu bisa kita klik di bagian pojok kanan bawah. Ini ada garis bentuk persegi panjang 2 ya, berjejer. Kita klik itu, dan akan muncul bagian kedua untuk soal. Ini kita samakan saja judulnya 4 SD.
klik fitur tambah, gambar tambah di bawah pojok kiri untuk menambahkan kolom soal ya. Untuk pertanyaannya ini bisa Bapak Ibu masukkan sesuai yang telah direncanakan atau dibuat sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan saja, misalnya di sini saya buat pertanyaannya, kapan hari jadi ulang tahun? Hari jadi kabupaten. Di sini kita bisa memilih fitur ya, seperti yang tadi. Misalnya kita buat pilihan ganda. Kita masukkan opsinya. Contohnya di sini kita masukkan 12 Oktober. 14 Oktober. 20 Oktober. Tambahkan opsi lagi. Misalnya 12 September. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, cukup klik icon gambar itu di sebelah kolom 12 Oktober ini, bisa diklik di situ untuk menambahkan gambar. Ini kita hapus saja yang terakhir, cukup hanya 4 opsi. Nah, untuk dapat diketahui juga dari Google Form sendiri, kita nggak perlu repot-repot nih, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk memeriksa kembali jawaban yang telah dikirimkan oleh siswa. Karena dari Google Form sendiri kita bisa mengatur agar secara otomatis terperiksa hasil pengerjaan siswa. Di sini caranya itu kita kembalikan ke atas, klik titik 3 di atas ya, dan klik setelan. Nah, di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, opsinya juga di sini ada di kolom rilis nilai. Itu Bapak Ibu bisa memilih. Jikalau siswa telah submit, telah mengirimkan jawabannya, apakah skor dari pengerjaan itu langsung ditampilkan setelah pengerjaan ya, setelah disubmit, ataupun nanti setelah dilakukan peninjauan manual oleh Bapak Ibu. Untuk lebih efektif dan efisien, kita pilih segera setelah pengiriman saja. Nah, untuk di presentasi, ini juga kita bisa menampilkan untuk status progresnya. Jadi, sudah sampai mana pengerjaan, itu bisa ditampilkan status progresnya. Kemudian juga acak urutan pertanyaan. Nah, untuk acak urutan pertanyaan ini, apabila Bapak Ibu menginginkan setiap siswa yang masuk ke dalam laman link Google Form yang kita bagikan untuk pengerjaan ulangan, agar setiap siswa itu berbeda urutan dari pertanyaan yang telah Bapak Ibu buat, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin acak, maka kita klik acak. Jadi antara satu siswa dan siswa yang lain itu urutan soalnya berbeda, agar menghindari atau meminimalisir terjadinya kecurangan, seperti itu ya. Ini untuk pesan konfirmasi setelah mengirimkan ataupun setelah submit pengerjaan dari siswa, maka akan muncul pesan konfirmasi bahwasannya hasil ujian, hasil pengerjaan itu telah direkam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah kata-kata pesan konfirmasi yang akan ditampilkan, ini bisa di sini, di presentasi. Misalnya, terima kasih telah mengerjakan ujian dengan baik, seperti itu. Contohnya. Ini bagian umum juga seperti itu ya. Apakah kita ingin mengumpulkan email misalnya? Jika dari siswa mengirimkan hasil pengerjaannya, untuk email yang digunakan apakah ingin kita kumpulkan ataupun tidak? Nah, bisa dipilih di sini. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan, maka kita klik. Kalau misalnya tidak usah, cukup data diri sebagaimana yang telah kita buat tadi, maka tidak usah di checklist.
Kita simpan. Kita kembali lagi ke bagian 2 tadi, di bagian soal. Nah, untuk memasukkan fitur, karena kita memilih tadi agar setiap siswa yang telah mengerjakan itu bisa melihat skornya berapa, maka kita perlu memasukkan jawaban yang benar dari opsi yang telah kita buat itu yang mana. Kita klik di sini, centang di bagian bawah, ini yang warna biru, kita klik. Kita masukkan skor dari soal, misalnya di sini saya buat 10 poin. Dan masukkan jawaban yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hari jadi Kabupaten Karimun tanggal 12 Oktober, maka kita klik 12 Oktober, selesai. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, untuk jawaban yang benar itu jawabannya opsi pertama ataupun opsi A diberikan checklist hijau. Kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi soal, maka kita klik tambah di pojok kiri bawah. Misalnya di sini jenis pangan kue tradisional yang industrinya di wilayah Kelurahan Tebing. Nah, misalnya seperti ini ya contoh soalnya. Jenis kue tradisional yang industrinya terletak di wilayah Kelurahan Tebing dan merupakan salah satu kue tradisi kerajaan dengan bentuk menyerupai donat dan memiliki beberapa lubang di tengahnya adalah, ini kita buat juga pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita ingin memasukkan ataupun mengupload gambar pada pertanyaan yang kita berikan, maka kita klik fitur icon image di samping pertanyaan. Ya Bapak Ibu, kita buat opsinya. Misalnya kita buat 4 opsi seperti tadi ya. Kalau sudah, untuk menambahkan jawaban yang benar, maka kita klik centang di bagian bawah ini, biru, 10 poin, dan jawaban yang benar. Maka kita klik tambahkan, masukkan jawaban. Selesai. Ya, sudah terlihat ya, untuk jawaban yang benar itu diberikan checklist hijau. Jawaban yang A mengenai jawabannya itu kue drum-drum. Untuk kue drum-drum sendiri merupakan salah satu kue tradisi kerajaan yang salah satu industri UMKM-nya itu terletak di wilayah Kelurahan Tebing. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, ini juga merupakan salah satu program kerja, program produk unggulan daerah yang dilaksanakan oleh Kokerta Kelurahan Tebing. Bisa Bapak Ibu cek di laman YouTube, di kanal YouTube Kokerta Tebing 2021 untuk proses pembuatan dan wawancara dengan pemilik UMKM terkait industri UMKM drum-drum ini. Untuk contohnya kita buat cukup 2 soal saja. Seperti ini ya, kalau misalnya sudah selesai.
maka kita klik ikon segitiga arah ke kanan. Ini kita bisa pilih cara kita mengirimkan tugas kepada siswa ataupun link kepada siswa, itu kita mau melalui email ataupun kita salin tautannya dan sebagainya, ataupun dengan HTML di sini. Jadi untuk memudahkan bisa kita kirim menggunakan tautan. Di sini kita pilih klik tautan ya, kirim melalui. Itu di bagian tengah bentuk seperti pin. Ini ada tautan yang telah diberikan. Karena di sini tautannya itu link yang diberikan itu cukup panjang, kita bisa klik perpendek URL untuk menyingkatkan link yang akan kita berikan kepada siswa untuk pengerjaan soal ulangan. Kalau udah, kita klik salin dan link ini bisa langsung kita berikan kepada peserta didik, kepada siswa melalui itu, baik itu WhatsApp group ataupun secara pribadi kepada siswa, kepada orang tuanya ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, maka nantinya ketika siswa telah mengerjakan ulangan harian ini, sudah mengisi berbagai soal yang telah diberikan, juga data yang telah kita buat apa saja yang diminta ya untuk nama dan kelas, maka Bapak Ibu bisa mengecek, bisa memantau hasilnya melalui jawaban. Nah, di bagian jawaban ini Bapak Ibu bisa mengetahui siswa siapa saja yang telah mengerjakan, yang telah mengirimkan jawaban hasil pengerjaannya ke dalam Google Form. Seperti itu. Dan hasilnya itu juga bisa kita buat dalam bentuk worksheet Excel. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu supaya bentuknya itu lebih tertata ya, lebih rapi, terorganisir, maka dari Google Form sendiri sudah menyediakan fitur worksheet. Bisa kita klik di bagian samping 0 jawaban, ini ada bentuk ikon warna hijau. Nah, itu bisa kita langsung klik untuk dapat menampilkan hasil pengerjaan siswa itu berapa skor dari masing-masing siswa. Siapa namanya, kemudian skornya berapa, itu bisa langsung ditampilkan dalam bentuk tabel worksheet Excel. Dan bisa Bapak Ibu download untuk disimpan ataupun direkap. Mungkin sekian dari tutorial pembuatan soal media digital Google Form hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan terus konten-konten video menarik di Kuperta Tebing 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.